Putri Raifa sudah hadir. Novia Pratama. Gadis 11 Nafira. Nabil IPS 2. Alia IPA 5 sudah hadir. Manda IPA 2, Alif IPA 4, Aulia IPA 2, Jasmine IPA 2, Meliana 13, Manda IPA 2, Miko hadir, Elena 10-2, ya silakan yang sudah hadir disiapkan Al-Qur'annya. Fuji Dika Salsabila 11-1. Sekarang dibuka Al-Quran ayat 111 sampai dengan 115. Mangga. Untuk bacaan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 115. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, para siswa dari MTS Mitol Jannah kelas 789, para alumni, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat bangun pagi, nikmat salat subuh. Dan pagi hari ini kita lanjut dengan bersama-sama tilawah, ya, membaca Al-Quran,
mengaji dan mengkaji Al-Quran setiap pagi Ahad pagi dari jam 5.30 sampai pukul 6.00 kita mengadakan kegiatan rutin pengajian subuh yang wajib diikuti, ya, wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10, 11, 12 yang sudah hadir. Tetap bertahan ikut sampai dengan acara selesai. Ya, yang sudah masuk pagi hari ini tetap kita ikut sampai selesai, bertahan sampai dengan pukul 6.00. Dan di kegiatan pertama kita akan membaca Al-Quran, membaca bersama-sama, ya, bukan menyimak, bukan mendengar, tetapi kita akan membaca bersama-sama biar semakin fasih, semakin lancar bacaannya, ya. Maka silakan dibuka Al-Qurannya dulu, maka buka Al-Qurannya, dibuka Al-Qurannya surah Al-Baqarah ayat 111. Vincent sudah masuk. Aziz IPA 4. Terus apa lagi yang sudah ada? Arya IPA 2, Brian IPA 2, ya, Devita IPA 4, Faiza IPS 2, Hamidah IPA 5, Nabila, Alisa 10, Reni Desti 10.2, Nabila IPA 6, Albani IPA 2, Cahaya 10.2, Rizki 10.2, Raya IPA 5, Maharani IPA 6, terus Nesa 10.2, ya, bicara. Sefira hadir, ya. Baik, sudah siap baca Al-Qurannya? Ya, kita mulai. Al-Baqarah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, lanjut. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ayat 113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ayat terakhir, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ya Alhamdulillah, setelah kita baca 5 ayat, nanti silakan diulang-ulang terus murajaah sampai dengan benar pembacaannya, ya. Baik, untuk kajian Al-Quran dibuka surah Luqman, surah ke-31 ayat 19. Silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Luqman, surah ke-31 ayatnya 16, ya. Ya, mangga. Untuk kajian makna Al-Quran kita buka surah Luqman ayat 16, ya. Silahkan dibuka semuanya dan nanti kita lihat apa artinya dan apa maknanya. Udah siap? Ayat 16 surah Luqman, surah ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati wal ardh aw fil ardh ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya, ada ayatnya yang artinya ya bunayya, wahai anakku. Ini pesan Luqman kepada anaknya. Kita pahami pesan ini dengan baik. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, taku, ya, apabila ada satu perbuatan. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, taku, jika ada satu perbuatan, mithqala habbah min khardal, seberat biji sawi, mithqala habbati min khardal, fatakun fi sakhrah, dan ada di atas batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardh, atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan balasan kepada perbuatan itu. Inallah, sesungguhnya Allah, latifun, maha halus, khabirun, dan maha mengetahui.
Ya, lihat sekali lagi biar tahu artinya sekalian. Lihat ayatnya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, innaha, sesungguhnya, ingtaku, apabila ada satu perbuatan, mithqala habbati min khardal, seberat biji sawi, fatakum fi sakhrah, yang ada di atas batu, au fis samawat, atau di atas langit, atau di dalam langit, au fil ard, atau di dalam bumi, ya'ti biha Allah. Allah akan mendatangkan balasan terhadap perbuatan itu. Inallah, sesungguhnya Allah, latifun, maha halus, khabirun, maha mengetahui. Hadirin Allah, mananya apa? Ayat ini Luqman berpesan kepada putranya, sesungguhnya kalau saja kita berbuat kebaikan atau keburukan, ya sekali lagi, kalau kita berbuat kebaikan atau berbuat keburukan seberat biji sawi, ini menggambarkan benda terkecil dalam fisika atau kimia, itu namanya atom, ya. Jadi sekecil apapun kita berbuat kebaikan, berbuat keburukan, yang itu nampak, ya, di batu, ya, akan kelihatan di batu itu. Jadi kalau nampak perbuatan sekecil apapun ada di batu, atau ada di langit, atau ada di bumi, Allah tahu perbuatan itu. Bisa dipahami, ya? Kalau kita melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk sekecil apapun dilakukan di atas batu, di langit, atau di bumi, Allah tahu perbuatan itu. Allah tahu perbuatan itu. Dan kata Allah, maka Allah akan membalas perbuatan itu. Ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan balasan atas perbuatan itu. Jadi mananya, ya, jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu, baik ataupun buruk, yang dilakukan di atas batu, ya, atau di langit atau di bumi, Allah tahu perbuatan itu. Itu persis sama dengan apa di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 78. Ya, gimana ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang berbuat kebaikan seberat zarrah, seberat atom, yarahu, maka akan dapat balasannya. Terus wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa orang berbuat keburukan segede zarrah, segede atom, itu pastilah akan mendapatkan balasannya. Maka dari itu, ya, dari ayat tadi kita harus paham bahwa apapun perbuatan kita, baik maupun buruk, Allah tahu. Allah Maha melihat. Allah itu alimul ghaib, alimul ghaib wa syahadah. Allah tahu apa yang nampak maupun yang gaib. Bagaimana dampak ayat ini? Bahwa kita harus berhati-hati, ya, dalam hidup ini. Kita harus berhati-hati
Karena setiap perbuatan, ya, pasti Allah akan melihat perbuatan itu, mencatatnya, dan nanti di akhirat Allah akan membalasnya. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita berbuat sesuatu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, Allah maha melihatnya. Allah maha melihat. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah melihat seluruh gerak-gerik kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak tidur. Jadi Allah melihat semua gerak-gerik kita. Maka orang yang paham ayat ini, maka kita selalu berhati-hati dalam berbuat. Mari kita dalam hidup ini perbanyak amal kebaikan. Perbanyak amal kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan apapun bentuknya, maka Allah akan memberikan balasan. Kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah membalasnya dengan kebahagiaan, kenikmatan yang tiada tara. Innalladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Bagi mereka bagaimana? Jannatin, ya, analahum jannatin, bagi mereka adalah surganya Allah, kekal dalamnya selama-lamanya. Bagaimana dengan keburukan yang kita lakukan? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika annalahum finari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, mengingkari perintah-perintah Allah, kemudian dia musyrik kepada Allah, maka bagi mereka adalah jahannam, binari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Maka dari itu, dari ayat tadi, ya, mendorong kita, memotivasi kita agar kita selalu melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kebaikan itu sesungguhnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Ketika kita berbuat kebaikan, ibadah mahdhah maupun muamalah, berbaik kepada manusia, semua itu bagi kita sendiri. Misal kita sholat, untuk apa sholat? Untuk siapa sholat? Untuk kita sendiri. Sholat mengajari ketaatan kepada Allah. Sholat mengajari kita ingat kepada Allah. Untuk kita, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, dengan taat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, tentram. Sholat mengajari tentang kebersihan. Sebelum sholat ada wudhu di situ. Untuk siapa kebersihan? Untuk diri kita sendiri. Agar bagaimana dengan menjaga kebersihan? Kita akan sehat, ya, dengan berwudhu, dengan mandi setiap hari.
itu akan membuat kita menjadi bersih dan sehat. Untuk kita akan sehat terus. Salat mengajari tentang disiplin di dalam menggunakan waktu. Untuk apa? Manfaat waktu kita gunakan untuk kebaikan kita sendiri, ya. Orang yang disiplin terhadap waktu, menggunakan waktu buat bekerja, waktu buat belajar, waktu buat ibadah, waktu buat istirahat, itu untuk kita sendiri. Orang yang pandai menggunakan waktu, insya Allah hidupnya akan sukses dan bahagia. Tapi kalau tidak pandai menggunakan waktu dibuang-buang dengan hal yang tidak bermanfaat, ya, dibuang-buang hanya dengan hal yang tidak penting, maka banyak orang yang hidupnya gagal karena salah, tidak pandai menggunakan waktu. Berapa banyak sekarang orang-orang menginap di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara salah atau tidak pandai memanage waktu dengan baik. Ya, maka dari itu sholat mengajari kita untuk disiplin kepada waktu agar hidup kita itu akan sukses dan bahagia. Sholat mengajari tentang kesabaran. Sabar ketika menjadi makmum. Untuk siapa sabar? Untuk kita. Agar bagaimana? Agar kita menjadi orang yang kuat, tahan terhadap segala penderitaan. Yang kedua, dengan sabar kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif berusaha. Sabar bukan menyerah, tapi dia aktif berusaha mencari cara hidup yang terbaik. Bukan pasrah, tapi aktif berusaha menangani masalah itu. Terus sholat mengajari kita taat kepada pemimpin, ya. Untuk siapa? Agar kita menjadi pribadi yang mau dipimpin oleh orang lain. Jangan selalu pengen memimpin, tapi selalu pengen bisa diarahkan oleh orang lain. Terus yang terakhir, bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Manfaatnya apa? Dengan menghindari perbuatan keji dan munkar, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, terjaga dari segala perbuatan munkar atau maksiat kepada Allah. Di pribadi yang berakhlak mulia, ya, menjadi pribadi yang selalu melakukan amal soleh. Itulah kalau kita pahami dengan baik bahwa semua ibadah itu adalah untuk kita sendiri. Dan juga sebaliknya, melakukan keburukan itu yang berdampak pada diri sendiri. Ada orang meminum minuman keras, akibatnya bagaimana? Ada di beberapa tempat orang-orang yang minum miras secara berlebihan. Apa yang terjadi? Mereka mati berjamaah. Kenapa? Karena jantungnya rusak, lambungnya rusak, apalagi saraf otaknya. Pecandu narkoba misalkan, ya, betapa banyak yang rusak cara berpikirnya. Itu langsung dapat dirasakan oleh kita dampaknya. Orang yang berzina, sekarang kebingungan mereka, kenapa? Sampai hari ini tidak ada obat AIDS itu, ya. Obat AIDS itu penyakit yang luar biasa. Sampai sekarang tidak ada obatnya, ya. Mereka kehilangan daya tahan tubuhnya. Virus HIV menyerang tubuhnya, ya. Karena dengan dengan berzina itu kena virus AIDS, maka tubuhnya akan hilang. Lambat laun dia akan mengalami kematian. Jadi kenapa Islam melarang semua itu? Karena berdampak buruk bagi manusia. Berdampak buruk secara langsung bagi manusia. Dan nanti kelak akan Allah memberikan balasannya. Tadi setiap balasan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan, dengan nikmat. Dan setiap keburukan yang kita lakukan, seberat apapun, maka Allah akan membalasnya. Tinggal kembali kepada kita sekalian, ya. Tinggal kembali kepada kita semua.
yang pada hari ini hadir menyimak kajian ini, pilihannya cuma dua. Apakah kita mau berbuat baik atau berbuat buruk? Nanti akibat perbuatan baik, Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tapi kalau kita berbuat buruk, maka resikonya kita siap menanggungnya. Ada penderitaan, ya, ada kesengsaraan, ada kehinaan, baik dunia dan akhirat. Silakan pilih yang mana, semua terserah kepada kita. Allah hanya menyajikan satu gambaran, ya, tapi pada akhirnya tergantung kepada kita. Ya, kita yang cerdas pastilah kita akan memilih yang terbaik. Tidak mungkin orang-orang yang cerdas memilih yang terburuk, ya. Jadi itu hal terpenting dari mana ayat ini. Jadi kesimpulannya, Luqman berpesan kepada anaknya, jadi ketika kita berbuat kebaikan atau keburukan seberat biji atom, seberat biji sawi, yang dilakukan di mana saja, pasti Allah tahu itu, dan Allah akan memberikan balasannya. Ya'ti bihallah, maka Allah akan memberikan balasannya. Semuanya Allah latifun khabir, Allah itu maha lembut, khabirun maha mengetahui. Hikmah terakhirnya adalah kita harus berhati-hati, ya, dalam melakukan kebaikan. Ya, demikian kajian pagi hari ini. Semoga dapat disimak dengan baik, dapat bermanfaat dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan absen ulang. Di absen ulang Putri, Decila, Aurel, Savana, Jasmine, Halik, Gadis, Siva, Rizal, Andini, Khailila, Fatir, Nur IPS 1, Rosita IPS 1, Luki IPS 2, Akila IPA 6, Miko sampai selesai, Rahma 10-3, Akila IPA 6, Aziz IPA 4, Salsabil, Arsa, Haura IPA 1, Mujib IPS 2, Meliana, Nining, Nabila, Desti, Vincent, Hamida, Khansa 10-2, Nadila Septiani IPA 6, Ririn 10-3, Ira 10-3, Devita IPS 4, Alivia IPA 1, Maharani IPA 6, Aulia IPA 2, Ahmad IPA 1, Aurel 10-2, Adristi, Nazwa Hidayat, Salsabil, Mutiara Dwi, Cahaya, Chandra IPA 6, Dika IPS 2, Rifki Saputra, Dika, Adel Savana, Nabila, Nasa IPA 2, Cahaya, Amanda Arya IPA 2, Nafira, Danang IPA 5, Puji 10-3, Manda IPA 2, Brian IPA 2, Alwa 10-2, Alif IPA 1, Ananda 10-3, Brian IPA 2, Raihanum Sanitari, Siti Nurmala, Ananda 10-3, Najlat 7A, Mahardika, Anggita IPS 1, Marsa IPA 1, Gibran IPS 3, Adel,
Hanifah IPA 6, Laila Olivia 10-1, Alisa 10-1, Vincent IPA 2, Sally Amalia, Tias IPA 1, Hilda, Adir, Mahardika, Aisyah Albani IPA 2, Cahaya 10-3, Aura, Faizah Sanitari, Amelia IPA 1, Fitran IPA 6. Ya, terima kasih. Silakan jogging ke Citra ya. Jogging ke Citra. Terus jangan lupa makan nasi bubur ayam dulu ya. Nah, saya akan meluncur ke Bundaran 5. Ya, kita akan bertemu di Bundaran 5. Kita sarapan bubur dulu. Ya, turun ke Sadayana, mangga. Selamat beraktivitas, semoga sukses.